Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zari Aldi. Saya dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya mau menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan. Pertama adalah motivasi kerja. Dari pengertian motivasi kerja adalah suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku dalam organisasi dan tingkat usaha serta gigi dalam menghadapi suatu masalah. Tujuan dari motivasi yang pertama meningkatkan rasa tanggung jawab pekerja mengenai tugas-tugasnya, kedua meningkatkan kesejahteraan pekerja, ketiga meningkatkan partisipasi serta kreativitas pekerja, yang keempat menciptakan kondisi serta ikatan kerja yang bagus. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan kerja. Manfaat dari motivasi kerja yang pertama menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, yang kedua meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang keempat mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, yang kelima mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Kendala yang sering dialami dalam motivasi kerja yang pertama gaji tidak sesuai budaya perusahaan, tujuan pekerja, dan tujuan pribadi. Untuk meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan, yang pertama lingkungan kerja aman dan nyaman, yang kedua memberikan pelatihan untuk pengembangan diri, mengadakan outing, yang keempat memberikan upah sesuai beban kerja dan keahlian, yang kelima memberikan jenjang karir yang jelas, yang keenam memberikan apresiasi, yang ketujuh memberikan perhatian kepada karyawan. Yang kedua dari manajemen konflik. Pengertian dari manajemen konflik adalah sebuah tindakan yang dilakukan pihak ketiga terhadap dua belah pihak yang terlibat konflik secara rasional dan seimbang dengan tujuan untuk mengendalikan situasi melalui komunikasi maupun metode lainnya. Tujuannya itu mencegah gesekan antar personal dalam sebuah organisasi, mencegah gesekan antar organisasi yang satu dengan yang lain, membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi, dan yang terakhir meningkatkan kinerja maupun kreativitas agar dapat tercapai visi dan misi organisasi. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi sistem. Konflik yang terjadi di dalam sebuah organisasi justru bisa menjadi radar sekaligus parameter dalam melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi sistem sudah berjalan dengan baik atau perlu perubahan. Kedua, sebagai metode pengembangan kompetensi. Metode manajemen konflik sangat beragam dan jika dilakukan dengan baik pastinya dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebuah organisasi. Terlebih untuk kompetensi non-teknis, manajemen konflik yang tepat akan mengimprovisasi kemampuan berorganisasi setiap anggota sekaligus memperkuat kemampuan anggota dalam penanganan konflik internal organisasi. Kendala dari manajemen konflik yang pertama adalah adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan pengertian atau pemahaman, adanya perbedaan cara pandang, adanya ketidakjelasan tujuan, adanya perbedaan peraturan yang dianut, dan terakhir adalah adanya perubahan situasi yang baru. Untuk cara mengatasi manajemen konflik, yang pertama, objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Yang kedua, dihindari adanya kesalahpahaman. Yang ketiga, benefit harus dibagi secara adil dan merata. Dan transparansi perlu dijaga. Yang ketiga ada perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah studi tentang dinamika yang erat kaitannya perilaku individu dan kelompok dalam pengaturan organisasi, termasuk kantor perusahaan, sehingga untuk memenuhi dibentuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang mereka. Tujuannya yang pertama menciptakan hubungan yang baik di tempat kerja, yang kedua memotivasi karyawan, yang ketiga membangun tempat kerja yang aman secara psikologis, yang keempat membentuk sikap karyawan efisiensi lebih tinggi dalam tim. Dan manfaatnya yang pertama adalah perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap yang ditunjukkan orang dalam organisasi. Ini juga membantu setiap individu untuk memahami perilakunya. Yang kedua ada perilaku organisasi telah terbukti berperan penting bagi manajer dalam menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif. Yang ketiga, perilaku organisasi menekankan pada interaksi dan hubungan antar organisasi dan perilaku individu. Studi ini dapat menjadi upaya positif dalam memenuhi kesepakatan psikologis antara organisasi dan individu. Kendala dan perilaku organisasi ada banyak, dari komunikasi interpersonal yang buruk yang menyebabkan ketidakpuasan kerja dan tingginya tingkat burnout staff mereka, termasuk yang sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya tingkat
pendidikan etika dan moral. Kedua, ketidakjujuran karyawan. Yang ketiga, kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Yang keempat, pelecehan rasial. Dan kelima, keragaman budaya. Cara mengatasi dari beberapa organisasi, yang pertama, mengadakan wawancara rutin dengan semua karyawan di tempat kerja untuk memahami penyebab karyawan. Yang kedua, mengatur program pelatihan khusus bagi karyawan yang lebih mudah untuk membantu mereka untuk meningkatkan motivasi mereka. Mengembangkan program komunikasi interpersonal khusus dalam rangka meningkatkan hubungan antar spesialis muda dan orang tua yang memiliki pengalaman yang besar. Ketiga, mengendalikan situasi psikologis di tempat kerja untuk menghindari konflik dan tekanan. Tindakan yang disebut di atas akan membantu untuk meningkatkan komunikasi interpersonal dan dalam kelompok dan mengurangi turnover staff. Yang keempat, ada manajemen stres. Pengertiannya dari manajemen stres ini adalah suatu cara atau metode penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres individu, khususnya stres kronis. Beberapa kali ada yang menjelaskan bahwa manajemen stres adalah suatu kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk bisa mengelola dan juga mengatasi gangguan serta kekacauan mental serta emosional yang terjadi karena adanya respon dan tanggapan. Ini ada tujuan dari manajemen stres, dan tujuannya dilakukannya di dalam lingkungan perusahaan adalah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan timbul penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada karyawan dan perusahaan secara menyeluruh. Tindakan menyebabkan efek yang lebih buruk serta memulihkan karyawan dan atau perusahaan dari stres. Manfaatnya itu meningkatkan kualitas hidup yang berdampak pada produktivitas pada berbagai aspek. Kendalanya yang pertama, penyebab stres itu dari luar. Yang pertama yaitu peristiwa penting yang terjadi dalam hidup seseorang seperti meninggalnya orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, perceraian, berpindah, dan lain-lain. Adanya interaksi sosial seperti perlakuan kasar dari orang lain, sikap agresif dari orang lain, intimidasi dari pihak yang lebih berkuasa, dan lain-lain. Kedua, penyebab stres dari dalam. Workaholic yaitu seorang yang melakukan pekerjaan secara kompulsif. Yang kedua ada fixed mindset, yaitu mereka memiliki pikiran sempit dan kaku. Umumnya mereka memiliki banyak pikiran dan kaku atau tidak berpikir sama sekali secara normal. Cara mengatasi manajemen stres yang pertama adalah identifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres. Yang kedua, menyediakan perlengkapan olahraga di perusahaan. Yang ketiga, bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, membiasakan gaya hidup sehat. Yang kelima, menerapkan 4A, avoid, alter, adapt, initiate. Yang keenam, menyediakan waktu untuk bersantai. Yang kelima, dari pengambilan keputusan. Pengertiannya dari pengambilan keputusan yaitu sebagai suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa, terdiri dari rangkaian tahapan yang dapat dianalisa, diperhalus, dan dipadukan untuk menghasilkan kecepatan serta ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah dan memulai tindakan. Tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk menyelesaikan masalah atau setidaknya dapat mempersempit atau memperkecil masalah. Di dalam rangka pengambilan keputusan, maka pertama yang harus ditentukan adalah penentuan tujuan, baik tujuan yang bersifat keharusan maupun tujuan yang bersifat keinginan. Manfaatnya dari pengambilan keputusan itu untuk mempercepat penyelesaian masalah dan untuk memperkirakan masalah-masalah baru yang mungkin akan timbul sehubung dengan alternatif yang dipilih. Kendalanya yang pertama adalah keadaan intern organisasi. Kedua, tersedianya informasi yang diperlukan untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Lebih dahulu harus diketahui apa yang terjadi penyebabnya dan apa akibatnya. Ketiga, ada keadaan eksternal organisasi. Kegiatan organisasi tidak dapat lepas dari pengaruh luar. Oleh karena itu, pengambil keputusan harus mempertimbangkan lingkungan di luar organisasi. Keadaan atau lingkungan di luar organisasi dapat berubah, keadaan ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, kebijakan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Cara mengatasi pengambilan keputusan, yang pertama identifikasi masalah, yang kedua klasifikasi masalah, yang ketiga mencari dan mengembangkan alternatif. Juga harus dianalisa dan dikembangkan situasi yang mempengaruhi baik organisasi maupun itu masalahnya. Yang keempat, analisa alternatif. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi. Yang terakhir ada manajemen operasional. Nah, pengertian dari manajemen operasional yaitu merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas untuk mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa.
Tujuan pertama, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Yang kedua, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Yang ketiga, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan dikenal juga dengan ekstra ekonomi. Yang keempat, memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Yang kelima, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduce processing time. Manfaatnya yang pertama efisiensi, kedua meningkatkan efektivitas produksi, yang ketiga meningkatkan biaya produksi, dan keempat meningkatkan kualitas produksi, yang terakhir mengurangi lama waktu. Kendalanya yang pertama pemilihan strategi dengan produksi, yang kedua pemilihan produk prioritas, yang ketiga perencanaan produk awal, yang keempat pembuatan prototip untuk diuji, yang kelima implementasi produk jadi. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.